Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajat. Ya betul. Wa adapun ini yaitu satu fasal di dalam menjelaskan tentang istinja, cebok lah, tentang cebok, wa adabil qada'i, dan adab-adab membuang hajat. Ya, ini mah hajatnya beda nih. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti, dan adapun istinja wajibun itu wajib minal bauli dari kencing, wal ghaiti dan wal afdalu, dan adapun yang lebih utama an yastanjia, bahwa ia istinja ia siman bil ahjari dengan batu, sumayat pangwaha bil ma'i, kemudian mengikuti ia siman akan batu bil ma'i dengan air. Wa yajuju, dan boleh apa an yaqsiral ma'i, bahwa meringkas ia mustanji orang yang beristinja alal ma'i atas air, au ala salasati ajadin atas 3 batu, yunqa bihinna al mahallu, yang menjadi bersih dengan itu salasah apa mahallu tempat keluar itu baul dan ghaid. Faida aradat ikhtisaru ala akhadihima, dan apakah apabila berkehendak ia mustanji akan meringkas atas salah satu keduanya ma' dan ahjar, fal ma'u afdalu, maka dengan air afdalu itu lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan tentang cebok. Sebenarnya cebok udah tahu ya. Udah tahu, jadi udah saya jelasin aja udah cukup ya. Cebok udah biasa cebok dari kecil. Ya, udah paham lah ya cebok. Gak usah jelasin dah, wallahu alam aja. Ya, wallahu alam bis. Udah jelas. Oh, udah dari kecil cebok apa saya udah tahu. Ada bismillahirrahmanirrahim. Apa sih istinja? Istinja itu ijalatul kharijin najasi al-mulawwisi minal farji anil farji bima'in aw hajar. Apa? Ulang. Jadi al-istinja'u huwa ijalatul kharijin najasi al-mulawwisi minal farji anil farji bima'in aw hajari. Istinja itu membersihkan sesuatu yang keluar yang najis, al-mulawwisi yang mengkotor, bahasa minal farji dari kemaluan, anil farji dari kemaluan. Dengan apa ijalahnya? Bima'in au hajarin, dengan batu, dengan air atau dengan batu, begitu. Jadi secara istilah menurut agama istinja itu apa tadi? Ijalatul kharijin najasi al mulawwisi minal farji anil farji bima'in au hajarin. Tuh ya. Jadi ribet ya. Cebok intinya begitu lah. Kalau pakai itu jadi ribet. Nah, apa itu ijalah? Aduh, masya Allah. Membersihkan sesuatu yang keluar, ya, yang najis. Nah, keluar ini kan minal farji, al-mulawis minal farji, dari farji. Ya, farji tahu farji, kemaluan lah ya. Ya, tapi pokoknya dari dubur atau kubul. Nah, bagaimana? Ini ada sesuatu yang keluar, tapi bukan dari farji, dia sesuatunya najis. Ya, najis, tapi keluarnya bukan dari farji. Contohnya bagaimana? Muntahan
kita muntah tuh, keluarkan muntahan najis. Najis apa suci? Muntah. Nah, kita muntah tuh, kita habis makan kekenyangan, ya kan? Muntah akhirnya keluar dari mulut, bukan dari farji nih, dari mulut. Muntahan itu najis apa suci? Najis apa suci? Jangan ragu-ragu. Najis. Nah, ini bagaimana? Apakah membersihkan muntahan dari mulut, kita bersihin mulut tuh disebutnya istinja atau bukan begitu? Itu mau bersihin mulut karena habis keluar sesuatu yang najis, itu bukan istinja namanya. Walaupun yang keluar tuh najis begitu. Yang dinamakan istinja itu keluarnya dari farji. Kalau walaupun sesuatu itu misalkan ini keluarnya, kita keluar dari bol kita korma masih bagus, kita lagi ngemut korma, taunya glang aja kan masuk, langsung keluar. Ini mau kagak artinya maksudnya dia ngemut kurma masih belum hancur langsung keluar jeng aja, kan masih utuh tuh korma seperti awal masuk gitu kan, makanan tuh tetap begitu. Ataupun yang keluar kelereng gitu kan, walaupun nggak najis kan begitu, harus namanya istinja dibersihkan gitu. Kalau dari mulut bukan istinja namanya. Kalau yang dinamakan istinja itu membersihkan kotoran yang keluar dari farji atau dari dubur atau kubul atau dubur ya begitu. Nah, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu cebok, hukumnya wajib. Cebok itu wajib dari ini, wajib apa? Kenapa hukumnya wajib? Ya ceboknya dari mana? Mau bersihkan dari apa? Minal bauli wal ghaid. Kencing dan hukumnya wajib. Istinja membersihkan kotoran kencing dan kotoran wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau sunnah mah nanti wajib harus segera ya, nggak boleh misal habis kencing segera dicuci gitu. Andai kata kita sampai gede belum disunat sampai balik, maka wajib membuang sisa air kencing yang nempel di kulit kulup. Itu kulupnya harus dibuka langsung gitu. Kenapa? Najisnya karena menyisa di situ. Nah itu ya, jadi itu minal bauli wal ghaid, dari kencing dan Nah, pertanyaannya yang tadi, bagaimana yang keluar seandainya dari kubulnya dia atau duburnya dia, yang keluar bukan kencing, tapi misalkan dia kencing yang keluar adalah batu, apakah wajib istinja? Ataupun yang keluar dari bolnya, dari duburnya bukannya tapi emas permata yang bisa dijadikan mas kawin, apakah itu juga wajib atau wajib istinja atau tidak? Tuh bagaimana? Wajib ya, walaupun yang keluar itu dari dubur itu emas permata yang mempunyai nilai mahal gitu, mempunyai nilai itu sangat mahal, tetap kita wajib istinja ya, asal keluarnya dari dubur atau kubul ya, bahasa Arab aja dah gitu, kubul atau dubur. Kalau bahasa itu bahasanya bingung kita, terus kata ngomong ini jorok amat begitu ya, padahal lagi bahasanya begitu gitu ya. Nah itu jadi hukum istinja itu
Kalau kita bicara hukum istinja ada 5, karena di dalam khitab itu ada 5. Ya, khitab itu apa? Wajib, mandub, mubah, makruh, tahrim, itu. Jadi hukum istinja itu ada 5 sama. Ya, hukum istinja ada 5. Yang pertama hukum istinja itu wajib. Ya, hukum istinja ada 5. Satu, yang pertama wajib. Nah, hukum istinja kok menjadi hukum wajib? Ya, kenapa jadi wajib? Apabila yang keluar itu najis. Ya, sesuatu yang najis. Kencing najis. Ya, najis. Terus mulawisan yang basah gitu ya, wajib gitu. Wajib tuh. Jadi kita kalau keluar, kita misal lagi habis makan cabai banyakan, mencret, ya kan? Yang tadi tahan-tahan kagak bisa, baru buka celana langsung gitu kan, kemana-mana. Ini hukumnya wajib, najis ataupun yang beser kemana-mana. Pokoknya itu ya. Yang kedua mandub, sunnah hukumnya. Istinja itu hukumnya yang kedua sunnah. Di mana letaknya ini istinja hukumnya sunnah? Apabila yang keluar itu sesuatu yang najis, tapi ger mulawis gitu. Ger mulawis ya. Sesuatu yang najis juga. Bagaimana contohnya? Seperti kita lagi nggak keluar, tapi yang keluar cacing. Nya nggak keluar, tapi yang keluar ditarik itu cacing tuh atu-atu, tret gitu kan ya. Lagi cacingan di perutnya, dia pengen gitu kan, pas dikeluarin ternyata bukan cacing. Tuh ditarikin deh satu-satu cacingnya itu, tret, udah kayak mie dikumpulin di mangkok. Jorok dah. Itu hukumnya sunnah ya. Gitu. Yang ketiga hukum istinja itu mubah. Mubah. Ya, yang keempat hukumnya makruh, yang kelima hukumnya haram. Ya, nah ini mah haram. Kok istinja hukumnya haram bisa? Bagaimana? Nanti. Jadi makruh nih. Istinja dari kita kentut. Kentut kira-kira najis nggak? Enggak. Cebok. Saking rajinnya ini mah. Habis kentut. Cebok gitu. Itu makruh. Ceboknya. Kenapa makruh? Buang-buang air. Ya, mubazir. Ya, gitu. Boleh gitu mubah. Terusnya haram. Mubah hukumnya menjadi haram apabila istinjanya menggunakan sesuatu hasil gosok. Kita pakai airnya, habis gosok orang kagak izin. Misal kita lagi, contoh sekarang mah ataupun tempat kamar mandi sekarang buat usaha ya, wudhu gratis, mandi 2000 barang gitu, aduk kencing 2000, mandi 5000,
itu 3.000 bisa dihargain begitu. Dia mandi di situ kan udah jelas pampang harganya ya. Kita udah kencing tahu-tahu kagak bayar, itu gosok namanya ya. Gosok kencing dong bayar, kan air, gunain air, dia kan sewa ya, airnya gosok haram gitu. Tuh. Nah itu hukum istinja ada 5. Nah terus bagaimana cara istinjanya gitu. Wal afdalu, ini cara tentang istinja. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjar summa yatba'uha bil ma. Yang utama itu kata Abi Suja musannif ini menjelaskan bahwa yang utama itu beristinja dengan batu. Kenapa utama dengan batu? Karena batu menghilangkan zatnya langsung. Ya, zatnya langsung hilang. Tapi bisa orang pernah praktekin belum? Ini yang paling utama. Nah, cuman batu juga semayat sebawaha bil ma'i, itu juga diikutin, maksudnya dibarengin sama air. Jadi abis batu tuh buang nih, misal pakai batu, ini misal batu dah. Nah ini batu, ini bol dah ya. Ya misal ini pakai batu, ini aja tuh putek nih. Tuh. Kalau ini yang penting batu najisnya jangan sampai nempel pindah ke tempat yang lain. Misalkan kalau begini nih, didorong nih. Kan ini awal najisnya di sini. Kita pencet sini, dorong, pindah nggak kemari. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Najis, ada timbul najis baru. Jadi kudu diputer nih. Yang diputer bukan bolnya, batunya diputer. Ini kan tuh. Tuh. Jadi tapi jangan sampai ini najis nempel ke sini. Nempel lagi nanti, jadi temu najis baru lagi, nggak boleh. Jadi kaliber kata batu mana ya? Dah ini dah yang gedean dah. Nah ini batu nih, gitu. Ini ujung pertama. Tuh, ini diputar tuh. Kan yang najis awal di sini. Dah diputar, udah bersih nih, udah. Tapi kan sifat najisnya masih ada. Maka diikutin sama air. Jadi air mah membersihkan sisa. Makanya yang lebih utama batu. Kenapa batu? Menghilangkan yang zahirnya, bendanya tuh dibersihkan sama batu. Nah itu ya, maka yang utama pakai batu gitu. Nah ini batunya coba apa batu kali? Gitu. Batunya juga ada syaratnya. Batunya itu jangan yang licin, nggak boleh. Ya batu licin, misalkan batu akik, nggak boleh. Saking banyak batu akiknya, cincinnya dia pakai buat ini cebok. Udah buat cebok dibuang. Ntar besok cebok pakai batu akik lagi, itu seorang kaya. Ya. Nggak boleh. Nah bagaimana batu yang kasar, tapi kasar juga yang tidak melukai gitu ya, genteng lah gitu ya, kayak genteng, kayak batu bata tuh begitu gitu. Tapi itu juga harus diikutin sama air. Jadi batu ongko, air juga iya kan begitu. Harus ya, iya pakai batu, ongko air juga begitu. Wayajuju, yang kedua caranya, wayajuju an yaqtasira al-ma'i au ala salati ahjar, atau boleh gitu. Boleh yang kedua cara istinjanya, boleh dia pakai air
Ringkas sini pakai air mah. Ya. Yang kerasnya hilang, sifatnya hilang juga, ya kan? Nah, namanya ringkas. Enggak ribet. Enggak ribet. Atau cara yang ketiga, au ala salasati ahjarin, atau menggunakan 3 batu. Gitu lah, coba batu pertama aja sakit, bagaimana 2, 3 gitu ya, bisa ledes tuh kalau kagak bisa. Nah, emang bisa ngelihat kita jungging gitu. Kalau gitu Bang Mas Dedi mau praktekin ngebuang apa tuh istinja pakai batu, kayaknya ribet. Kayaknya ribet ini mah. Daya yunqabihinnal mahal, yang membersihkan itu 3 batu akan tempatnya itu ya, dibersihkan mahal, tempat keluarnya kotoran. Misalkan dia kencing nih, dia kencing pakai batu gunanya, maka dibuang tuh dari ujungnya. Ya tadi diputar, jangan sampai batu yang kena najis yang pertama jangan sampai kena dengan najis yang baru, nggak sah. Gitu, pokoknya diputar batunya, bukan batunya dijalanin. Kalau contoh batu dijalanin begini, ini dijalanin tuh, ini batunya diputar, tinja ya. Ataupun dengan 1 batu tapi ada 3 sisi, gitu, segitiga ya, segitiga dah gitu. Itu kan ada 3 sisi, gitu. Sisi pertama tuh 1, ntar sisi kedua ininya juga 1, ke sininya lagi ya 1, udah. Ya cuman ya coba dah praktekin dah. Ini ilmu yang penting mah tahu, kalau praktekinnya udah kita pakai air. Yang penting ada cara yang keduanya itu waya juju ayak wasir alma, begitu ya. Nah kata musannif lagi, faida arad ikhtisar ala ahadihima fal alma'u afdal. Begitu kata musannif, apabila kamu pengen secara ringkas saja nggak ribet, maka cukup sama air itu lebih utama dibanding pakai 3 batu. Begitu ya. Udah pakai air aja cukup, ngapain ribet-ribet? Ya ribet-ribet nyari batu. Kalau pakai batu ya mikir-mikir dulu ini bagaimana kan begitu. Kalau itu berceceran tuh kan, berceceran ke paha-paha yang apa namanya nya lagi kurang bagus. Nah itu ya, al jam'u bainal ma'i wal hajar, itu cara yang pertama. Yang kedua yang tadi boleh pakai air doang gitu, ataupun dengan 3 batu. Yang tapi mana, jadi caranya ada 3 ya. Cara yang istinja itu yang pertama lebih utama pakai batu, tapi diikutin. Jadi udah pakai batu terus pakai air. Setelah pakai air tuh baru tuh yang pertama itu lebih utama. Yang cara yang kedua boleh pakai air doang. Cara yang ketiga boleh juga pakai dengan 3 batu. Tapi cara yang kedua dan ketiga kalau digunakan mana yang lebih utama, maka cukup dengan air itu lebih utama, bukan dengan 3 batu. Ya, andai kata besok lagi kemarau panjang air nggak ada, nggak pakai batu. Gitu. Nah bagaimana kalau batu nggak ada, adanya kue makanan apa ya tadi tuh yang keras-keras, contohnya apa, kayak kue tai kucing ya, ada nggak kue tai kucing? Nah keras nggak? Keras ya, pakai itu nggak boleh ya. Kalau dengan makanan sesuatu yang dimuliakan maka istinjanya tidak boleh. Jadi alat istinja, kalau dinamakan alat istinja, alat yang boleh untuk istinja ada 2, air dan batu. Tuh. Udah, airnya yang suci, batunya juga yang suci ya.
gitu. Enggak, jangan mentang-mentang ada batu tapi batunya dari kandang ayam, nggak boleh begitu. Tuh. Nah makanya itu ya, banyak kita praktekkan gitu mah ya, praktekkan, tapi prakteknya kita mah pakai batu apa pakai air. Nah air ya, banyakkan air, tapi air juga jangan sampai air yang dapat gosok. Pakai tisu. Nah pakai tisu sekarang. Nah kalau pakai tisu boleh gitu, boleh, tapi asal caranya sama. Caranya sama seperti menggunakan dengan batu, bukan seperti menggunakan dengan air. Air mah tahu sendiri, main begini-gini aja kan tangannya. Enggak, tetap seperti batu, tisunya dijalani gitu, diputar. Jadi tisunya ditekuk-tekuk dulu, jangan tisu tempelin di sini begini-begini kayak pakai air, enggak sah. Malah itu jadinya najisnya mana, bukannya tujuannya membersihkan kotoran, malah mengambak-ambakin kotoran. Jadi tisunya dikerasin, dibikin keras, atau enggak dibikin tuh, diputar tisunya, jangan dijalani, diputar. Tapi kalau nya itu ambak-ambakan, yang lagi mencret begitu, maka yang lebih utama pakai air dibanding pakai batu. Kenapa pakai air lebih utama? Simpel, airnya nggak banyak gitu kan, kita buang, cukup guyur sekali, segayung 3 gayung. Tapi kalau pakai batu, banyak batunya, nyarinya susah. Kalau pakai tisu ya susah juga ya, begini-begininya tuh. Maka kalau lagi mencret mah lebih utama air. Jadi nggak semuanya pakai batu itu lebih utama begitu ya. Itu tetap juga pakai batu kan diikutin ya, sebawaha bilma ya, tetap airnya kudu ada begitu. Ya. Tuh banyak lah tentang cebok. Main sebenarnya udah bisa cebok belum, Pik? Udah kan. Nah, kalau belum ntar diajarin sama Mang Leman cebok yang benar. Udah bener kan ceboknya? Pakai tangan apa? Kiri. Oh tangan kiri. Ya udah tangan kiri. Kalau tangan kanan bukan kan? Iya. Ya ini kalau pakai tangan kiri itu adab larinya. Nah itu. Terusnya banyak adab-adabnya di dalam ya, istinja tuh. Apa adab-adabnya? Banyak. Adab di dalam membuang hajat. Satu, memakai 2 sendal. Adabnya kita di kamar mandi nih adabnya ketika mau kamar mandi itu menggunakan 2 sendal. Jadi ada khusus di dalam kamar mandi ada sendal ya, jangan dikeluarin tuh sendal khusus. Yang kedua, satru roksi, penutup kepala, jangan telanjang begini, jangan. Pakai apa penutup kepala ya terserah, pakai anduk, pakai topi. Andai kata anduk nggak mau pakai celana dalam boleh. Ada pernah nggak waktu kecil dulu, namanya orang kampung, nggak punya kamar mandi, nggak punya toilet, dia nya di tengah lapang di sawah. Terusnya dia pakai celana dalamnya ditaruh di sini di kepala, atau ke celana keluarnya taruh di sini. Pernah ngeliat? Dia ngawalin ilmu berarti. Ngawalin ilmu. Ngawalin ilmu apa? Ngamalin ilmu ada buang hajat, satru roksi, nutup kepala. Padahal itu lagi kagak ada catolan
buat naro celananya, makanya kepalanya buat nutup, buat naro celananya. Tapi benar, nggak salah. Itu ya, satru roksi. Atau yang ketiga, mengingat Allah, zikir. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi wa minar rijsi najasi. Ini tambahan yang biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is minal khubusi wal khaba'is. Cukup segitu. Ini doa ini kapan? Apa ketika atau sebelum di kamar mandi? Ini sebelum masuk. Sebelum masuk kamar mandi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru ya masuk kaki kiri. Taqdimul yusarihi inda dukhul, mendahulukan kaki kirinya ketika masuk, wa taqdimul yaminihi indal khuruj, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ini adabnya. Ini adabnya ya. Gitu, adab-adab di dalam melaksanakan membuang hajat. Ini mah adab di bagaimana di dalam tempat yang sudah disiapkan. Maksudnya apa? Kamar mandi. Beda nanti dengan adab di dalam lapangan. Contohnya syahro, maksudnya jadi ada makanul ma'di, tempat yang sudah disiapin, ada tempat buang hajat, lapang, sawah, begitu. Itu beda lagi adabnya. Masya Allah. Yang keenam adabnya nggak bawa-bawa bacaan yang bertuliskan lafaz Allah atau asma Nabi ya. Jadi nggak boleh bawa-bawa buku yang ada yang tulisan nama-nama Nabi gitu, ataupun nama-nama malaikat, nggak boleh. Dia lagi ternyata di kantongnya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh, haram. Ataupun dia lagi bawa HP, pas HP-nya lagi kebuka Al-Quran, haram. Maka HP-nya kudu ditaruh dulu di luar, karena waktu dia masuk HP-nya lagi kebuka Al-Quran, maka HP itu bukan HP Al-Quran ya. Al-Quran menjadi Al-Quran, maka harus taruh di luar. Taruh di luar, hilang HP-nya ya, nggak boleh. Matiin nggak begitu gitu. Kenapa? Waktu itu masih jadi Al-Quran, keluar dulu dari kamar mandi, matiin. Tahu ya kan lagi udah telanjang, gimana gitu. Makanya udah baca Al-Quran mah di Al-Quran baik. Al-Quran buat apa dibeli, kagak dibaca, nggak usah pakai HP, repot ya. Iya benar, biar simpel, benar niatnya mah. Taunya memang kan tetap baik, yang wujud jarang dibaca, yang di HP jarang dibaca. Akhirnya kita sendiri buat dosa tanpa sadar ya, begitu. Bukannya kita nggak ngelarang, bukan, nggak ngelarang sama sekali gitu. Tapi lebih baik kita mah baca Al-Quran yang sudah dibeli saja. Itu aja jarang dibuka, sayang. Nah itu ya. Bagaimana kalau nama Nabi nggak boleh, nama malaikat nggak boleh? Bagaimana kalau nama-nama ulama? Boleh nggak? Sama. Ya hamlil dzikrillah aupun nama asmaul ulama itu nggak boleh. Itu ya. Masya Allah. Yang ketujuh adabnya al-julus, duduk. Maksudnya nongkrong.
Bukan duduk bagaimana ya. Yang kedelapan, bahwa dia tidak banyak ngomong. Di kamar mandi nggak banyak ngomong, nggak boleh. Jangan teriak-teriak, tolongin, itu di dapur belum dimatiin, orang boleh. Lagi cuci, bagaimana kalau yang hobi nyanyi di kamar mandi? Ya makruh, bukan dosa, makruh, nggak boleh. Gitu ya. Kalau makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita ngelakuin sesuatu yang Allah benci. Nah, yang ke-9 adabnya la yanduru ilas sama, nggak boleh ngelihat ke atas. Kita lagi namanya tempat baru, apalagi rumahnya mewah, wah ngeliat itu kamar mandinya aja bagus ya dibanding kamar gua begitu. Itu nggak boleh. Ya. Atau melihat ilal farjihi, ataupun kepada farjinya, nggak boleh, makruh. Dia ngelihat dia punya gua ternyata jelek bener ya, nggak boleh ya, makruh. Ataupun ila ma yakhruju minhu, ataupun sesuatu yang keluar, dia lagi lagi ngeden, dia sambil jungking, keluarnya warnanya begitu jelek banget, gua habis makan apa ya, gitu, nggak boleh ya, makruh. Adab ini. Yang ke-10 adabnya banyak. I'timadu ala rijlihil yusra, bersandar kepada kaki kiri. Ketika bersandar ke kaki kiri, jangan kanan. Ya, bersandar ke kaki ketika jongkok, bersandar ke kiri. Bisa ya? Ya kayak orang istirahat di tempat kan, kaki kiri ke kanan. Jadinya kaki kiri kan nyondongnya, nah itu kaki kiri. Ya, tuh. Banyak kayak apa tuh adab-adabnya. Ya, saya dari segitu aja, moga dapat kita amali sedikit-sedikit adab-adabnya. Ketika keluar baca doa gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Terusnya ketika cebok doa, doanya apa? Allahumma bagaimana doanya, doa cebok bagaimana? Siapa yang udah hafal? Hah? Doa cebok? Berapa sih? Doa cebok? Hah? Lalen. Allahumma tahhir qalbi. Terus menajasi. Allahumma tahhir qalbi wa hasid farji minal fawakhisi. Tuh. Coba kaitannya di mana? Nih. Di dalam doa cebok, Allahumma tahhir qalbi wa hasid farji minal fawakhis. Kan kita lagi cebok. Tapi doanya di situ yang pertama, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hati saya. Hati, kan kita lagi cebok. Cebok apa keluar dari hati? Itu kotorannya. Nah itu ya. Yang kedua, perbaiki farjiku minal fawakhis, dari segala kotoran. Gitu. Jadi hati juga kudu bersih. Jadi ya moga aja apa yang kita keluarkan, kalau kita contoh begini, gampang gitu. Kita lagi ketek nih. Ini makanya di hati itu tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hati saya. Dari mana? Fawakhis, segala sesuatu yang kotor di dalam hati, semua biar Allah sucikan, bersihkan. Gitu. Makanya gampang kalau pengen bikin orang gedeg sama kita, gampang. Pengen bikin gedeg orang, gampang. Ingat namanya, lagi ngeden, sebut namanya, keluar, udah. Jadi kita umpamakan orang yang kita gedegin kayak tai.
Gedeg sama kita. Gitu. Masa coba coba aja. Gitu. Ya, gitu. Perasaan itu lebih kencang, gitu. Ya makanya itu. Udah kalau bergedeg mau lagi nih, lagi gede-gedegnya mata ini kayaknya nih muka-mukanya nih. Lagi gede-gede sama TN ini muka-mukanya mah. Udah doain. Jangan begitu, jangan lagi inget TN. Wah yang mana kan gak kenal namanya. Mukanya dong, muka juga ditutupin semua. Dah itu mah biarin mereka menjalankan perintah atasannya. Ya, walaupun menurut kita salah, ya, menurut kita hati kita sakit, biarin. Kita masih punya Allah, masih punya Allah. Allah nggak pernah tidur, ngantuk aja Allah nggak bakalan ngantuk, apalagi tidur. Allah nggak pernah lalai. Allah selalu mendengar doa-doa orang yang terzolimi. Ya, mereka sedang melaksanakan perintah. Kita juga sama, kalau diperintahkan oleh pimpinan kita, oleh bos kita, walaupun itu di mata orang dilarang, kita lakuin gak? Pasti kita lakuin, ya. Walaupun di mata orang itu salah, karena ini perintah bos, gitu. Jadi biarin, kita doain aja, biar Allah kasih keselamatan, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Begitu aja, selaku muslim yang baik. Jangan malah kita doain yang kagak-kagak. Khawatir doa sumpah serapahnya balik ke diri kita. Ya, lebih baik kita doain yang baik. Kalau kita doain sesuatu yang baik, balik ke diri kitanya enak. Ya Allah kasih taufik, kasih hidayah. Balik ke kita kan enak. Taufik hidayah, ya dari Allah. Coba kalau kita sumpah serapah, gempor apa, balik lagi ke kita. Kita yang gempor, enak gak? Gak enak. Udah, segala sesuatu yang kira-kiranya di mulut, di hati kita, di mata kita kurang elok, kita tutup mata. Ya, moga Allah jaga kita dari sesuatu yang Allah benci dan semua makhluk Allah benci. Begitu saja. Jangan sampai kita terbawa arus suasana. Ya. Kalau ngelihat media sosial, aduh, ini negara mau kayak apa? Ya, orang-orang mau pada sibuk, tentaranya perangnya bener. Begitu lawan musuh, lah ini bingung, lawannya baliho. Ya, tinggal baliho, tinggal cetak lagi, ngapain? Duit masih banyak kan begitu. Dah, bismillah saja. Kita doain, itu juga sama-sama saudara kita, sebangsa dan senegara, sama-sama anak Indonesia, sama-sama orang Indonesia. Kita doain selaku muslim yang baik, segala sesuatunya Allah berikan keselamatan, Allah berikan segala sesuatunya, khusus untuk seluruh bangsa Indonesia Allah berikan taufik dan hidayah untuk menjalankan agama Islam dengan baik, ajaran Islam dengan baik, tidak saling mencaci, tidak saling menghina. Ya, emang betul kulil haq walau marran, itu betul. Hadis Nabi, masa Nabi bohong, gitu. Ya, kita doain juga buat guru-guru kita, biar Allah selamatkan guru-guru kita juga semuanya ya, dari apa-apa yang kejahatan-kejahatan, min syarrin nas, dari kejahatan manusia, min syarril nasi wal jin, dari kejahatan jin bangsa manusia yang tidak nampak. Allah jaga guru-guru kita semuanya ya, jangan sampai guru kita mendapat sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas. Semoga Allah jaga mereka, gitu. Tugas kita hanya untuk mendoakan dan menghormati serta memuliakan guru kita, takdim dan khidmat ya.
dia. Udah itu aja. Ya, nggak usah ikut-ikutan suasana. Kita nggak tahu permainan kelas tinggi. Ya, ini udah permainannya udah kelas negara. Kita masih sibuk sama pasar. Yang kita pikirin pasar aja, untung ruginya begitu dagangan kita, begitu kan. Yang mikirin ayam aja, ayam ini sehat apa sakit kan begitu. Itu yang pikirin aja. Kalau sakit obatnya apa biar sehat. Dagangan kita lagi kurang maju nih, biar maju bagaimana. Udah itu aja dipikirin. Nah itu makanya tadi Allahumma di dalam doa cebok, Allahumma tahhir qalbi wa hasin farji. Kenapa hasin farji? Karena ketika dia farji sini umum, kubul dan dubur. Ketika dia mengeluarkan kotoran, ngeden enggak? Ketika ngeden, kira-kira dari awal kan rapet, ya keluar sesuatu yang keras. Kira-kira ada yang lecet enggak? Kulit segitu halusnya, ketemu gesekan, ada yang keras enggak? Ketika nya keras, panas enggak? Panas enggak? Perih enggak? Nah makanya wahasin farji, Allah perbaiki, ya Allah perbaiki farji. Itu maksudnya perbaiki apa yang telah dikeluar dari sakit itu, Allah sehatkan. Allahumma tahhir qalbi, Allah bersihkan hati kita minal fawahish, dari seluruh kotoran-kotoran gitu, dari sifat-sifat yang kotor. Mana? Takabur, ujub, riya gitu ya, itu banyak kotoran. Pokoknya sifat-sifat min kulli wasmin, dari seluruh sifat-sifat yang membuat kita jauh dari musyahadah, dari tasyahud ilallah, musyahadah ilallah ya, dari kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Oh, bukan Allah aja. Makanya jangan doanya ditinggal. Jangan ditinggal doanya jangan diucap. Kalau lagi ceboknya di kamar mandi, jangan diucap Allahumma tahhir qalbi wa hasin. Nggak boleh, makruh, haram. Doanya di dalam hati gitu. Jadi lagi cebok di dalam hati, Allahumma tahhir qalbi wa hasin farji minal fawah. Isi doa, jangan sampai kagak doa. Itu indahnya agama kita. Indahnya agama kita, agama Islam. Segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan Allah. Ya, perbuatan apapun, gerak-gerik kita selalu harus ingat kepada Allah. Kenapa? Karena kita makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita nggak la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya dan upaya kecuali dari Allah. Ya, nggak ada mempunyai kekuatan. Andai kata makanya ada orang bilang kita mempunyai kekuatan selain kekuatan Allah. Apa? Nahan nahan lapar, nahan kencing, nahan segala-galanya. Nah itu kalau nggak ada kekuatan Allah jebol gitu. Kenapa? Kita dasarnya la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya dan kekuatan kecuali Allah. Nah itu makanya keluar dari kamar mandi juga doa Allah gufronaka, gufronaka, gufronaka. Gufronakanya 3 kali. Gufronaka, gufronaka, gufronaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya, ini bukan di dalam kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi doanya. Masih bagaimana adab-adab di dalam membuat hajatnya di dalam tanah lapang. Adabnya masih banyak gitu ya. Nah bagaimana tadi kan kemarin kita dewasa, bagaimana kalau kencing, kalau ini kan kamar mandi, ini posisi rumah sempit, kalau toiletnya enggak madep arah kiblat, arah barat ya, maka ketika posisinya itu di dalam kamar mandi boleh madep ke sana kiblat. Bukan berarti niatnya madep kiblat, enggak, karena tertutup. Jadi kalau kita juga madep kiblat tuh arahnya kan enggak ngadep,
arahnya udah ketutup sama tembok, ya maka boleh itu mah. Tapi jangan diniatkan nya madhep kiblat, nggak boleh ya, kan udah itu. Nah makanya nanti ada pada menunaikan hajat di tanah lapang bagaimana, jelas tentu berbeda dengan adab di dalam kamar mandi gitu ya. Semoga itu yang dapat disampaikan, dapat dimengerti, dapat dipahami. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya Pik? Nggak ada gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf.